Kembali di Breaking News, pemirsa, otopsi lanjutan terhadap jenazah Brigadir Joshua hari ini dilakukan di Rumah Sakit Sungai Bahar Jambi. Sebelum diotopsi, makam Brigadir terlebih dahulu dibongkar. Sejak pagi hari puluhan personel kepolisian dari Polda Jambi berkumpul di lokasi pemakaman Brigadir Joshua di pemakaman Suaka Makmur di Muaro Jambi. Selain personel polisi, pihak keluarga turut ikut menyaksikan pembongkaran makam Brigadir Joshua. Sebelum dimulai pembongkaran, pihak keluarga terlebih dahulu berdoa bersama. Isak tangis histeris keluarga mewarnai proses pembongkaran makam saat petugas mulai menggali makam Brigadir Joshua. Setelah berhasil dibongkar, peti jenazah Brigadir Joshua kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Sungai Bahar Jambi untuk langsung diotopsi. Pemirsa, otopsi terhadap Brigadir J digelar di Rumah Sakit Sungai Bahar Jambi. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, mengaku otopsi ulang dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam mengungkap kebenaran kasus tewasnya Brigadir J. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar kasus ini dibuka secara terang benderang. Proses ekshumasi ini dilaksanakan oleh tim expert dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia yang sudah melakukan asesmen terhadap dokter-dokter yang akan ikut melaksanakan otopsi ulang dari berbagai rumah sakit dan dari berbagai universitas. Tentunya untuk pelaksanaan ekshumasi ini dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Artinya apa? Artinya bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan oleh kedokteran forensik. Dan untuk mengetahui perkembangan proses otopsi Brigadir J, sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon rekan Nata Arman di Rumah Sakit Sungai Bahar Jambi. Selamat siang, Nata. Ya, nampaknya terputus. Pemirsa, kami terus mencoba untuk menghubungi kembali rekan kami Nata Arman di Rumah Sakit Sungai Bahar, Provinsi Jambi untuk mengetahui bagaimana proses otopsi ulang yang dilakukan oleh petugas terhadap jenazah Brigadir J. Karena hingga siang hari ini kami masih menunggu hasil informasi terbaru dari Rumah Sakit Sungai Bahar terhadap hasil otopsi Brigadir J. Kita ketahui bersama jenazah Brigadir J diotopsi ulang atau dilakukan ekshumasi sejak pagi tadi dan dibawa ke RSUD Sungai Bahar untuk diperiksa kembali dengan tim forensik didampingi beberapa pihak, diantaranya adalah Komnas HAM, kemudian perwakilan keluarga dan Kompolnas sebagai bagian dari komitmen untuk menguak misteri penembakan terhadap Brigadir J. Ini adalah situasi terkini di RSUD Sungai Bahar, di mana posko untuk awak media sudah didirikan untuk mengetahui bagaimana informasi terbaru dan perkembangan terkini dari otopsi yang dilakukan oleh petugas terhadap jenazah Brigadir J yang sudah dilakukan sejak pagi tadi. Kita masih terus mencoba untuk mendapatkan informasi terbarunya dari sana, karena memang kita ketahui bersama otopsi ini berjalan cukup lama karena petugas dan pihak kepolisian dari tim forensik masih harus meneliti berbagai hal, diantaranya luka-luka yang terdapat di seluruh tubuh Brigadir J yang selama ini menjadi polemik bagi masyarakat. Pemirsa, kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak menyayangkan penyelidikan dalam kasus kematian Brigadir Joshua sangat lambat dan terkesan ditutup-tutupi. Dan berikut pernyataan Kamarudin dalam dialog iNews sore kemarin. Boleh-boleh saja diperiksa, tetapi yang saya sangat sayangkan adalah penyidik kerjanya terlalu tidak melakukan olah TKP, tidak memasang polis lain, tidak melibatkan ini dari awal, tidak mengukur atau tidak melibatkan ahli balistik, tidak mengukur jarak daripada peluru itu, sehingga ada upaya-upaya penghilangan barang bukti atau
ada upaya-upaya untuk skenario di luar daripada peristiwa yang sebenarnya. Inilah yang kita anggap pada penyidik. Biasanya teman-teman penyidik itu orang-orangnya profesional. Kalau dia sudah biasa masuk terjun ke Polda Metro Jaya dan sekitarnya biasanya itu orang hebat. Tetapi kalau ada intervensi, biasanya mereka sangat ketakutan. Sebagai contoh, penyidik yang turun ke sini juga sangat ketakutan. Lebih takut mereka dibanding saya. Misalnya ketika saya memberikan alat bukti, ketika saya mau kirim ke handphone mereka melalui WhatsApp, mereka semua ketakutan. Itu tidak biasa dialami ketakutan oleh penyidik. Untuk menerima misalnya bukti-bukti dari saya itu biasanya dimasukkan dulu ke laptop, baru mengalir ke laptopnya mereka. Ini tidak lazim. Biasanya mereka berani menerima dengan WhatsApp atau melalui handphonenya. Tetapi karena mereka tidak percaya siapa lawan, siapa teman, mereka juga sangat ketakutan. Nah, inilah yang perlu dipahami oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, termasuk Kapolri. Apakah orang yang kemarin sudah nonaktifkan itu, apakah masih memiliki jabatan yang sangat spektakuler? Misalnya katakanlah misalnya dia itu yang merah putih Nusantara itu namanya itu, apakah mereka itu masih terlibat di kepala satgasnya? Ini juga harus diantisipasi. Jadi jangan penyidik kita ini sepertinya lebih takut kepada mereka daripada kepada Tuhan, kan gitu. Kebetulan kalau saya tidak takut apapun, saya hanya takut kepada Tuhan. Makanya saya peduli siapa mereka itu, dan saya berjanji harus memburu mereka itu siapapun mereka, kan gitu. Pak Komarudin, terkait dengan Baradae sendiri, sebenarnya apakah Baradae ini memiliki peran dalam peristiwa pembunuhan Brigadir J atau kalau berdasarkan keterangan pers kan dia kan mengaku katanya menembak, tetapi kenapa tidak dijadikan tersangka? Ada mayat tapi tak ada tersangka, itu ajaib ini. Mau dibawa kemana Republik ini? Inilah yang mau saya perbaiki supaya institusi polisi ini ke depan semakin baik dan humanis, kan begitu. Supaya kerjanya profesional, proporsional, dan objektif, kan begitu. Oke, kalau sesuai amanat. kemarin Komnas HAM meminta keterangan dari seluruh ajudan Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo, termasuk Baradae yang disebut sebagai saksi kunci kematian Brigadir Joshua. Baradae diperiksa selama 5 jam terkait peristiwa tembak-menembak di rumah Irjen Verdi Sambo. Setelah 5 jam menjalani pemeriksaan di kantor Komnas HAM Jakarta pada Selasa petang, Baradae langsung bergegas pergi menuju mobil tanpa berkomentar. Usai pemeriksaan, Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam menyatakan pemeriksaan Baradae terkait banyak hal termasuk tentang tembak-menembak dengan Brigadir J. Sepanjang yang tadi kami periksa, Baradae menjelaskan banyak hal. Salah satunya adalah soal menembak. Tadi, ya makanya ini panjang sekali proses permintaan keterangannya karena jawabannya kami minta untuk deskriptif. Jadi kalau minta kesimpulan dan sebagainya kami belum bisa menyimpulkan karena semua jawabannya memang kami minta untuk deskriptif. Selain Baradae, Komnas HAM juga memeriksa 6 ajudan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Seluruhnya dimintai keterangan terkait kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda, breaking news masih akan kembali, tetaplah bersama kami.